Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan. Sebagaimana Anda ketahui, saya saat ini berada di kota abadi Roma. Setelah perjalanan 12 jam dari Jakarta menuju Istanbul, dan dari Istanbul menuju Roma hampir 3 jam. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Basilika Santo Paulus di luar tembok. Kita bersiarah ke makam Rasul besar bangsa-bangsa. Rasul Paulus pernah hidup sebagai penganiaya sebagaimana kita ketahui. Namun saudara-saudara, oleh rahmat Kristus, ia pun diubah menjadi rasul yang penuh pengharapan. Inilah gema sabda kepada umat di Kolose yang menjadi bacaan pertama pada hari ini. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Saudara-saudari, Paulus meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru. Di tahun Yobel ini, saudara-saudari, kita pun diajak menguji diri kita. Apakah kita masih terikat pada manusia lama, yakni egoisme, kesombongan, iri hati, dendam, atau berani mengenakan manusia baru yang dipenuhi kasih dan pengampunan. Dari sana kami mengunjungi tempat yang bernama Tres Fontane. Tres Fontane adalah tempat yang dalam tradisi diyakini menjadi tempat di mana kepala Paulus dipenggal dan memancarkan 3 pancuran air. Betapa indah saudara-saudari tanda ini. Dari penderitaan lahir kehidupan, dari pengorbanan lahir rahmat. Yesus sendiri dalam Injil hari ini berkata, "Berbahagialah kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika dibenci demi Anak Manusia." Dunia, saudara-saudara, sering memandang penderitaan sebagai akhir, tetapi iman kita melihatnya sebagai awal dari kehidupan baru. Tres Fontane menjadi ikon pengharapan. Darah yang tercurah tidak akan sia-sia, tetapi menjadi benih iman. Bagaimana dengan Anda dan saya? Luka, kegagalan, bahkan pengkhianatan yang pernah kita alami, maukah kita biarkan menjadi sumber kehidupan dan bukan kepahitan? Dari Tres Fontane kami singgah di Madonna del Divino Amore, tempat yang bagi banyak orang datang dengan air mata, dengan luka. Mereka percaya kasih Maria akan menuntun mereka kepada kasih Kristus yang menyelamatkan. Surat kepada umat di Kolose menekankan, kamu telah mengenakan manusia baru yang diperbaharui menurut gambar penciptanya. Saudara, Maria adalah ikon manusia baru. Sederhana, rendah hati, penuh iman. Bersamanya kita belajar menaruh harapan bukan pada kekuatan diri, melainkan pada cinta Allah. Banyak dari kita, saudara-saudara, datang dengan doa-doa tersembunyi untuk keluarga, pekerjaan, anak-anak, atau persoalan pribadi. Di hadapan Madonna del Divino Amore, kita percaya air mata akan berubah menjadi sukacita, karena Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya, tempat keempat yang kami kunjungi adalah Santa Croce in Jerusalem, di mana relik salib Kristus dijaga dengan penuh hormat. Disinilah kita sampai pada inti iman, yakni salib yang bagi dunia nampak sebagai sebuah kegagalan, tetapi menjadi puncak dari kasih Allah. Injil Lukas memberi peringatan keras, celakalah kamu yang kenyang sekarang, celakalah kamu yang tertawa sekarang. Yesus menegaskan bahwa pengharapan sejati tidak terletak pada kenyamanan, harta atau pujian, tetapi pada salib Kristus yang menyelamatkan. Salib, saudara-saudara, adalah tanda bahwa pengharapan Kristen bukanlah optimisme buta, melainkan kepastian yang lahir dari kasih Allah yang rela mati demi kita. Saudara-saudari, benang merah siarah hari ini jelas. Dari Paulus kita belajar meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dari Tres Fontane kita belajar bahwa penderitaan
bisa menjadi sumber kehidupan. Dari Madonna del Divino Amore kita belajar menaruh pengharapan pada kasih Allah yang menghibur. Dari Santa Croce kita belajar bahwa pengharapan sejati bersumber dari salib. Maka saudara-saudari, sebagai pesiarah di tahun Yobel ini, kita semua dipanggil menjadi saksi pengharapan. Di keluarga, meski penuh tantangan, di pekerjaan, meski banyak tekanan, di tengah dunia yang sering menawarkan kemewahan sesaat, kita tetap memegang Kristus yang bangkit dan tersalib. Marilah kita saudara-saudari menjalani hidup sebagai siarah bukan hanya dengan foto dan kenangan, tetapi dengan hati yang diperbaharui. Kita ingin berkata bersama Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bersama Maria kita berani bersaksi kasih Allah lebih kuat daripada air mata, pengorbanan, bahkan kematian. Saudara-saudari, mudah-mudahan sharing perjalanan siarah ini juga menjadi pesiarahan Anda yang ada jauh di tanah air, tetapi saya yakin bersatu dalam hati dalam siarah ini menjadi sebuah harapan, menjadi buah dari pesiarahan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.